Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Nama saya Tika Asmida Pramayuda dengan NIM 24 323 1041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan kinerja kepelajaran perusahaan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pelaporan keberhasilan dan terintegrasi kelas A2M. Oke, yang pertama terkait dengan apa hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, saya akan membahas terkait dengan MSCI dan industri grup apa saja yang terdapat dalam MSCI. Kemudian yang kedua, komparasi ESG materiality. Yang ketiga terkait dengan ESG kontroversi. Jadi yang pertama terkait dengan MSCI Industry Group. Jadi MSCI sendiri adalah merupakan salah satu lembaga ratingan eh, yang terdapat yang mengakses rating dari suatu perusahaan terkait dengan ESG mereka. Jadi MSCI sendiri mengevaluasi exposure perusahaan terhadap resiko ESG dan bagaimana perusahaan itu mengelola resiko ESG tersebut serta peluang peluangnya untuk menciptakan dampak positif dari ESG. Nah, untuk industri grup sendiri, sebenarnya MSCI itu melakukan pendekatan bahwa komparasi mereka atau mereka bagaimana mereka menentukan rating adalah berdasarkan pendekatan dari setiap industri pengelompok industri. Jadi komparasinya nanti adalah industri dalam satu industri. Jadi kalau tidak bisa disamaratakan pada industri-industri yang lain seperti itu. Kemudian untuk industri grup yang saya pilih adalah software and service. Nah, untuk perusahaannya sendiri, jadi di sini saya memilih Salesforce dengan rating AA yang mewakili Yasi Leader, kemudian Oracle yang memiliki rating A yang mewakili Yasi Average gitu ya, score average. Oke, yang kedua, saya akan membahas terkait dengan issue neutrality. Jadi, berdasarkan pendekatan yang dilakukan MSCI, jadi setiap perusahaan itu mempunyai isu-isu materialitas, isu-isu ESG utama atau key issue dari ESG pada setiap industrinya. Maka dari itu tidak bisa dikomparasikan industri satu ke industri yang lain, sehingga disitulah poin adanya key issue dari ESG pada setiap industri. Nah, MSCI ini mengidentifikasi key issue yang relevan dengan industri tertentu dan menilai bagaimana kinerja perusahaan terhadap praktik terbaik industri dan standar global. Kemudian materialitas sendiri uh, dari setiap isu ESG merupakan faktor yang penting untuk menentukan overall rating dari si perusahaan. Jadi ketika dia punya banyak isu, MSCI nanti akan mengakses bagaimana setiap isu materialitas ini dijalankan atau dilakukan oleh si perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi nilai overall rating yang didapat perusahaan. Seperti contoh tadi, Salesforce mendapatkan rating AA dan Oracle Japan mendapatkan rating A. Kemudian pada industri group yang saya pilih, yaitu software and service, mereka punya 6 key issue pada industri tersebut. Dua di antaranya yaitu corporate governance dan corporate behavior itu adalah key issue yang pasti ada pada setiap industri seperti itu. Kemudian empat yang lain itu pada spesial spesial apa ya spesial scope pada industri tertentu. Jadi di sini spesial dari key issue itu yaitu data privacy and cyber security, opportunities in clean technology, human resource development, dan carbon emissions. Oke, kemudian saya akan membahas terkait dengan Salesforce rating. Jadi Salesforce ini pada setiap key issue yang tadi saya sebutkan, mereka di rating bagaimana aktivitas mereka. Jadi di sini um, human capital development, privacy and data security, opportunities in teknologi yang dilakukan oleh Salesforce mendapatkan skor ESG leader. Kemudian untuk carbon emissions, mereka mendapatkan skor average dan corporate governance dan corporate behavior itu masuk ke ESG laggard. Oke, kemudian terkait dengan data privacy and cyber security, di sini saya akan bahas detail in detail gitu ya. Kemudian si data privacy ini pada report
Stakeholder Impact Report pada tahun 2023 yang di-issue oleh si Salesforce ini, mereka sangat menyebutkan dengan detail apa saja yang mereka lakukan seperti contoh sistem-sistemnya, sistem operasional untuk menjaga si data privacy itu seperti apa. Kemudian sistem itu juga sudah apa ya certified bagi lembaga tertentu seperti itu. Jadi memenuhi standar-standar dari si data privacy and cyber security. Kemudian untuk opportunities in clean technology, ini bagaimana perusahaan dari software and service ini mereka mengembangkan teknologi untuk menuju ke good environment, good sustainable environment. Jadi di sini mereka mendapatkan skor bagus as leader untuk opportunities in clean technology menurut saya karena mereka sangat menyebutkan dengan eksplisit bagaimana mereka mengembangkan AI untuk menuju ke sustainable environment seperti itu. Jadi di sini mereka memanfaatkan AI untuk mengembangkan carbon data center seperti itu contohnya. Jadi mereka juga em, bagaimana komitmen mereka terhadap net zero carbon itu terpenuhi dengan adanya bantuan dari AI seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan sustainability cloud. Jadi mereka juga menyebutkan bahwa produk sustainability cloud ini membantu perusahaan untuk melacak dan mengelola data terkait dengan lingkungan, emisi karbon, mengurangi energi dan sebagainya. Jadi ini mungkin MSCI merasa hal ini sangat bagus, inovasi yang dilakukan sangat luar biasa dan juga perusahaan bisa mendiskus dengan baik pada report mereka. Kemudian Human Resource Development. Jadi di report sendiri disebutkan bagaimana perusahaan itu meng-hire employee dengan mengedepankan inklusivitas. Jadi di sini bisa dilihat data yang disebutkan bagaimana diversity dari berbagai ras, em, dari berbagai gender seperti itu yang di-hire oleh si salesperson ini. Nah, selain itu em, si Salesforce ini juga tetap bahwa ingin tetap apa ya meningkatkan kinerja dari si employee mereka. Jadi mereka juga menawarkan berbagai program untuk peningkatan keterampilan dari employee mereka. Seperti contohnya mereka menyebutkan tiga item, tiga program. Yang pertama ada apprenticeship program. Jadi Salesforce ini memberikan pengalaman belajar langsung, membantu individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk unggul dalam karir setiap individunya. Kemudian mereka juga menyediakan berbagai learning programs yang karyawan yang bisa ikuti untuk meningkatkan um, quality mereka dalam kerja. Kemudian hal yang paling utama menurut saya adalah mereka dengan jelas menyebutkan mereka itu sedang memberikan penekanan signifikan pada employee well-being-nya. Jadi mereka juga memberikan manfaat untuk mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dan juga mendukung kesehatan mental dari si pekerja. Jadi mereka punya sediakan beberapa program yang terkait dengan employee well-being mereka yang bisa didapatkan oleh si employee. Kemudian terkait dengan carbon emissions, di sini sebenarnya sudah cukup bagus ya bagaimana Salesforce ini menyebutkan bahwa emisi karbon yang dikeluarkan itu seperti apa. Tapi mungkin di sini dia mendapatkan skor average karena dia sendiri mengakui, Salesforce sendiri mengakui bahwa skop 3 emisi yang dilakukan itu masih off track. Kemudian terkait dengan corporate governance, dan corporate behavior, jadi ini dinilai rendah ya mungkin karena masih ada kekhawatiran tentang independensi dari dan juga keberagaman dari anggota dewannya. Kemudian kurangnya kode etik yang jelas yang dapat ditegakkan uh, pada yang disediakan pada hari yang disclose pada reportnya itu masih kurang. Oke, kemudian terkait dengan Oracle Japan rating, jadi di sini ESG leader didapatkan hanya pada privacy and data security, score average pada corporate behavior, human capital development, opportunities in clean tech, dan juga carbon emisi. Untuk ESG Lagard hanya pada corporate governance. Oke, pertama untuk data privacy and cyber security, jadi pada reportnya Oracle Japan ini sudah menyebutkan em, di sini ya safeguarding apa yang mereka manage gitu. Jadi mereka punya tiga, 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 apa ya, tiga kategori di situ. Nah,
ketika di report itu kita klik nanti akan nyambung ke website dan di website itu ternyata Oracle itu menyebutkan bahwa banyak sekali em, item-item kayak compliance levelnya juga terkait dengan data security apa yang mereka lakukan, standar apa yang mereka pakai dalam apa ya dalam mengembangkan sistem data security-nya itu seperti apa. Dan di situ banyak sekali informasi terkait dengan cyber security dan juga mereka berani mendisclose compliance levelnya mereka. Mungkin itu yang dinilai MSCI untuk menjadi ESG leader pada data privacy and cyber security. Kemudian untuk opportunities in clean technology, jadi em, mereka juga sebenarnya sudah menyebutkan ya bagaimana mereka mengembangkan cloud sustainability, cloud infrastructure seperti itu. Cuman mungkin nilai average karena masih masih apa ya masih kuantitatif itu apa yang mereka kualitatif mau saya yang mereka sebutkan. Jadi masih masih belum in detail terkait dengan sebenarnya apa sih yang mereka kembangkan itu masih belum jelas pada reportnya. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki dan mendapatkan skor yang lebih baik. Kemudian untuk human resource development, nah di sini sama seperti si Salesforce tadi, mereka juga eh, mendisclose bagaimana diversity dari si employee-nya itu seperti apa. Kemudian juga mereka menstate bahwa mereka punya learning and development program, juga employee well-being. Namun di sini mungkin mendapatkan score average karena juga sama kalau kita coba bandingkan dengan report yang ada pada si Salesforce, ini masih kalah detail gitu ya yang disebutkan. Jadi kayak masih um, apa yang mereka terima dan sebagainya bukan kayak benar-benar learning program apa sih yang mereka mereka bisa dapatkan seperti itu kayak mungkin bisa disebutkan contoh-contohnya seperti apa dan sebagainya itu akan meningkatkan skor dari si perusahaan. Kemudian untuk terkait dengan carbon emissions di sini um, mereka sama-sama mendapatkan skor average ya dari si Oracle dan si Salesforce. Di sini mungkin karena sama-sama belum menyebutkan tentang scope carbon emission yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan corporate governance, jadi Oracle ini menempatkan tata kelola perusahaan sebagai prioritas dengan memastikan independensi dewan direksi dan transparansi dalam keputusan perusahaan. Mereka memiliki berbagai komite internal seperti komite resiko dan sustainability yang mengawasi kebijakan terkait dengan sustainability dalam perusahaan. Nah, untuk si corporate behavior ini, Oracle itu memiliki kebijakan yang sangat jelas, namun transparansi dalam praktik bisnis ini masih masih agak kurang gitu ya. Jadi mungkin mereka mendapatkan score average, tapi lebih baik lebih better dibandingkan dari corporate behavior pada Salesforce. Kemudian, ini adalah komparasi tabel dari issue materiality Salesforce dan Oracle Japan yang setelah saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk kesimpulannya mungkin jadi fokus utama perbedaannya Salesforce dan Oracle ini adalah integrasi keberlanjutan dan keberagaman pada model bisnis inti. Jadi Salesforce ini melakukan lebih baik dari Oracle Japan. Keunggulan Salesforce yaitu mereka punya kepemimpinan dalam teknologi bersih dan pengembangan SDM yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbicara tentang ESG tapi juga mengambil tindakan yang nyata untuk upaya tersebut. Jadi mereka bisa menyebutkan dengan lebih detail apa saja poin-poin untuk meningkatkan kualitas SDM dibandingkan dengan Oracle. Kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh Oracle Japan gitu ya. Jadi untuk mencapai net carbon dan mementingkan transparansi pelaporan keberlanjutan adalah hal yang perlu ditingkatkan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan pemangku kepentingan. Jadi um, untuk opportunity in clean teknologi tadi mungkin lebih dijelaskan lagi program-program apa yang mereka jalankan. Kemudian mungkin bisa di-highlight juga apa saja benefitnya untuk meningkatkan atau supporting dari sustainable environment seperti itu. Kemudian ketiga terkait dengan ngisi kontroversi. Jadi um, Salesforce ini punya skor sosial yellow atau kuning. Nah, di sini mungkin terdapat terjadi ya karena adanya kontroversi protes dari perbedaan pendapat karyawan internal mengenai kontrak Salesforce dengan US Custom uh, Border Protection atau CBP gitu ya. Nah, di sini jadi intinya apa sih kalau di sini? Jadi pertentangan antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan teknologi
Dan di satu sisi, Salesforce itu memiliki kewajiban pada si stakeholders untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Tapi di sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan dari publik dan internal untuk bertindak yang lebih etis ya untuk mendukung kebijakan yang dianggap melanggar HAM dari si employee-nya seperti itu. Yang menjadikan skor sosial mereka yellow. Nah, untuk si mereka sendiri, mereka mendapatkan semua skor yang hijau gitu ya. Jadi kemungkinan besar tidak ada kontroversi yang terjadi, kontroversi besar gitu ya yang terjadi yang mengakibatkan pandangan publik itu em, bergeser seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan dari ESG kontroversi ini, jadi perbedaan signifikan sangat terlihat ya pada Salesforce dan Oracle. Satunya punya sosial yang lebih rendah, satunya bagus dalam semua aspek kontroversi seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Jadi, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.